Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Nuri Khulidah Hanum dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan poster buatan saya yang berjudul Stop Cyberbullying, Ayo Gunakan Media Sosial Kita dengan Bijak. Namun, sebelum memasuki topik pembahasan, saya akan membahas sedikit mengenai apa itu media sosial, di mana media sosial ini menjadi latar belakang terjadinya kasus cyberbullying sendiri. Media sosial merupakan salah satu bentuk teknologi informasi dan komunikasi di masa sekarang yang sedang berkembang dengan pesat. Melalui media sosial, memungkinkan informasi dapat menyebar dengan mudah di tengah masyarakat. Nah, dengan menyebarnya informasi ini, dengan cepat akan mempengaruhi cara pandang, gaya hidup, serta budaya manusia. Namun, tidak disangka bahwa pesan-pesan yang kurang baik untuk ditayangkan melalui media sosial ini dapat mengarahkan orang-orang atau khalayak ke arah pembulian atau yang biasa disebut dengan cyberbullying. Cyberbullying merupakan suatu tindakan negatif yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu dengan cara mengirimkan pesan teks berupa komentar misalnya, foto, dan video ke akun media sosial seseorang dengan tujuan untuk menyindir, menghina, melecehkan, mendiskriminasi, bahkan mempersekusi individu. Kasus cyberbullying ini sama seperti fenomena gunung es. Mengapa? Karena kasus cyberbullying yang terlihat di publik ini hanya sedikit. Padahal realitanya sebenarnya kasus cyberbullying ini banyak terjadi di tengah masyarakat, apalagi di tengah pergaulan remaja. Seseorang yang menjadi korban cyberbullying biasanya memiliki masalah sebelumnya dengan si pelaku. Seperti pelaku misalnya memiliki perasaan iri, dendam, dan benci kepada korban. Atau bisa saja pelaku hanya sekedar menjadikan korban sebagai bahan bercandaan dalam melakukan cyberbullying. Yang artinya bahwa si pelaku ini hanya bercanda, tapi bercandanya si pelaku ini sudah melewati batas karena sudah mengarah ke dalam perilaku cyberbullying sendiri. Nah, lalu apa bentuk cyberbullying ini biasanya? Nah, seperti yang digambarkan di poster yang saya buat ini, terdapat seorang perempuan yang sedang menangis, di mana perempuan tersebut sedang bersedih karena merasa tertekan dikarenakan mendapatkan perlakuan yang tidak pantas atau perilaku yang biasa disebut cyberbullying ini. Nah, kita ambil contoh kecil. Misalnya, ketika kita mengupload foto atau konten ke dalam Instagram, biasanya orang-orang akan memberikan komentar terhadap apa yang kita upload. Nah, bentuk cyberbullying di sini misalnya adalah orang ketika mengomentari foto atau video yang orang lain upload dengan kata-kata yang tidak pantas dan cenderung mengejek seseorang, baik mengejek fisik, baik mengejek kemampuan, atau mengejek hal-hal yang lain, di mana hal tersebut merugikan si korban. Misalnya, ketika kita mengupload foto, orang mengomentari bahwa kenapa kulit kamu gelap, kenapa hidung kamu pesek, kenapa tinggi badan kamu tidak seperti yang lain. Nah, itu merupakan salah satu bentuk cyberbullying yang tergambar di poster yang telah saya buat, bahwa si perempuan ini itu merasa tertekan bahwa dirinya itu direndahkan oleh orang lain, dikatakan bahwa dia bodoh, stupid, freak, aneh, ugly, nerd. Nah, di mana perilaku-perilaku atau perkataan-perkataan itu sudah masuk ke dalam perilaku cyberbullying. Karena si korban akan merasa insecure ketika mendapatkan perkataan-perkataan seperti itu dari sang pelaku. Yang kemudian si korban akan merasa tertekan. Nah, serangan yang ditujukan oleh pelaku ini dapat berdampak pada masalah psikologis yang serius. Si korban ini dapat merasakan dampaknya dalam jangka panjang, baik dampak fisik maupun dampak psikologis. Korban akan mengalami rasa malu, tertekan, depresi, cemas, hingga korban dapat mengalami gangguan kesejahteraan. Nah, parahnya lagi, di Indonesia sendiri
Telah tercatat bahwa kasus bunuh diri akibat kasus cyberbullying di kalangan remaja dan mahasiswa itu dari tahun ke tahun terus meningkat. Dengan adanya berita bahwa kasus cyberbullying di Indonesia terus meningkat dan bahkan di sekitar kita masih marak terjadi adanya kasus cyberbullying ini, lalu apa usaha kita sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda untuk dapat mencegah dan menanggulangi perilaku cyberbullying ini? Apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan perilaku cyberbullying ini ataupun kita melihat bahwa di sekitar kita masih banyak perilaku cyberbullying? Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama adalah tanamkan sikap percaya diri. Dengan cara apa? Dengan cara mensyukuri bentuk fisik kita, warna kulit kita, bentuk wajah kita. Nah, dengan kita bersyukur terhadap apa yang sudah Allah ciptakan, maka ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dari orang lain, di mana hal tersebut dalam bentuk penghinaan fisik ataupun apa yang kita punya, nah kita sudah bisa memiliki benteng gitu. Karena kita sendiri sudah bersyukur dan sudah memiliki sikap percaya diri di dalam diri kita. Yang ketiga adalah jangan takut untuk melapor. Kepada siapa kita harus melapor ketika mendapatkan perilaku cyberbullying? Yang pertama adalah ketika kita menjadi siswa, kita harus bisa tegas dan langsung melapor kepada guru BK. Yang kedua adalah kepada dosen pembimbing ketika kita menjadi mahasiswa. Yang ketiga adalah kepada orang tua. Karena keterbukaan kita terhadap orang-orang yang kita percayakan itu akan memberi solusi, jalan keluar terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Kemudian, selanjutnya adalah menenangkan teman korban cyberbullying. Nah, ketika kita melihat teman kita telah mendapatkan perlakuan tidak pantas dari orang lain, usahakan kita menemaninya. Karena biasanya korban cyberbullying ini akan merasa malu dan merasa tertutup setelah dia mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dari orang lain. Yang kelima adalah bersikap bijak, tegas, aktif, dan sigap ketika kita menemui atau kita mendapati perilaku cyberbullying. Karena ketika kita lengah terhadap si pelaku, maka pelaku tersebut akan terus-terusan melakukan perilaku cyberbullying itu kepada si korban. Oleh karena itu, kita harus memberikan pemahaman. Mungkin saja bahwa pelaku itu belum mengetahui bahwa yang dia lakukan itu termasuk ke dalam perilaku cyberbullying. Maka kita harus memberikan edukasi kepada si pelaku bahwa yang dia lakukan itu sudah termasuk ke dalam cyberbullying. Yang terakhir adalah memilih lingkungan pergaulan yang sehat. Nah, ini sangat relevan sekali dengan dunia remaja saat ini. Karena kasus cyberbullying di tengah remaja ini kebanyakan terjadi karena remaja salah dalam memilih lingkungan pergaulan. Nah, oleh karena itu, usahakan kita memilih lingkungan pergaulan yang sehat, di mana lingkungan pergaulan itu dapat memberikan dampak positif bagi diri kita. Karena ketika kita memilih lingkungan pergaulan yang salah, misalnya kita sebagai orang sederhana masuk ke dalam circle orang-orang yang elit. Nah, ketika kita masuk ke dalam lingkungan yang tidak sesuai dengan keadaan diri kita, maka bisa saja teman-teman di dalam circle tersebut itu akan merendahkan kita dan menghina kita dalam hal misalnya dalam hal perbedaan ekonomi. Nah, itu akan masuk ke dalam perilaku cyberbullying. Oleh karena itu, dalam memilih lingkungan pergaulan, kita juga harus bisa membedakan mana yang akan memberikan dampak positif dan mana yang akan memberikan dampak negatif. Itulah beberapa usaha dan cara yang dapat kita lakukan untuk dapat mencegah dan menanggulangi perilaku cyberbullying di sekitar kita. Sebagai generasi muda dan mahasiswa, kita harus bisa bersikap bijak dan tegas dalam menghadapi perilaku cyberbullying di sekitar kita. Mari bersama-sama kita melindungi orang-orang di sekitar kita, serta mengurangi perilaku cyberbullying yang terjadi di sekitar kita. Dengan usaha-usaha yang bisa kita lakukan, karena sedikit usaha dari kita maka akan membantu orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.